Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika di berandamu tampil video ini, maka itu salah satu petunjuk dari Allah Ta'ala khusus kepada dirimu. Dan luangkan waktumu untuk menuliskan sholawat di kolom komentar agar kelak menjadi saksi dan bisa memberi syafaat pada timbangan amal kalian di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, seringkali kita menganggap tahajud ini hanyalah sebuah kewajiban salat malam saja. Padahal tahajud adalah sebuah momentum pertemuan yang penuh keberkahan. Seperti yang disampaikan beliau tadi, ada rahasia besar di balik waktu setelah kita selesai menunaikan sholat tahajud dan witir. Banyak orang yang bergegas tidur kembali setelah salam, padahal ada peluang emas untuk meraih ampunan seketika, yakni doa yang diijabah dan ketenangan hati yang luar biasa. Di sini kita akan menyampaikan 3 amalan sederhana tetapi sangat dahsyat yang bisa kita lakukan di waktu sahur tersebut. Yang pertama adalah istighfar. Jadi poin yang pertama adalah memperbanyak istighfar. Namun beliau tadi mengingatkan satu hal yang krusial, yakni istighfar bukanlah sekedar formalitas di lisan. Jadi zikir ini berarti ingat. Jadi saat kita mengucapkan astagfirullah, hadirkan dalam pikiran, kemudian dosa-dosa yang pernah kita lakukan, rasakan penyesalan itu di dalam hati kita. Nanti di keheningan malam, saat suasana tenang, itulah saat yang tepat untuk mencurahkan rasa sesal kita. Kemudian ketika air mata jatuh karena kesadaran akan dosa-dosa kita, saat itulah Allah Ta'ala menjanjikan ampunan yang seketika. Jadi jangan sekedar menjadi kalimat di mulut saja, tetapi biarkan istighfar itu menjadi ketenangan yang meresap ke dalam jiwa. Kemudian setelah dosa kita diampuni melalui istighfar, hati kita akan menjadi lebih bersih dan siap untuk memohon. Jadi inilah waktu yang terbaik untuk berdoa. Dan beliau tadi menekankan di waktu sepertiga malam Allah turun ke langit dunia untuk menjemput doa-doa hambanya. Jadi jangan sampai melewatkan kesempatan untuk memohon hal-hal yang baik dalam hidup kita. Jadi keturunan yang soleh, rizki yang berkah, pasangan yang menenangkan, atau menyelesaikan atas masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Beliau juga menyarankan doa yang diajarkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yaitu memohon agar kita selalu dalam perlindungan dan ridha Allah, serta dijauhkan dari segala hal yang mendatangkan murkanya Allah Ta'ala. Ingat, ini adalah janji Allah dalam hadis qudsi, siapa yang meminta, aku berikan. Siapa yang berdoa, aku kabulkan. Kemudian amalan yang ketiga adalah jangan lupa untuk rehat sejenak sebelum subuh. Jadi setelah bermunajat, kita diperbolehkan beristirahat atau sekedar bersandar, namun tetaplah dalam kondisi menjaga kesucian dan zikir. Jadi ini bukan sekedar tidur, tapi strategi menjaga energi agar kita tetap segar saat menyambut waktu subuh. Sahabat muslim yang selalu senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi perubahan hidup itu tidak selalu datang dengan cara yang rumit. Terkadang ia dimulai dari ketekunan kita di waktu sahur.
Jadi cobalah untuk konsisten bangun 30 menit sebelum subuh, tunaikan sholat, perbanyak istighfar, dan panjatkan doa dengan sepenuh hati. Jadi insya Allah kita akan merasakan perubahan besar dalam keseharian kita. Pekerjaan kita jauh lebih tertib, rumah tangga jauh lebih sehat, harmonis, dan yang paling penting hati akan terasa tenang karena senantiasa berada dalam penjagaan Allah Ta'ala. Jadi mari kita mulai malam ini, semoga Allah Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk istiqomah. Jadi mungkin itu ringkasan dari tausiah beliau tadi. Semoga bisa memberikan kita banyak manfaat dan juga faedahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, seringkali kita menganggap tahajud ini hanyalah sebuah kewajiban salat malam saja. Padahal tahajud adalah sebuah momentum pertemuan yang penuh keberkahan. Seperti yang disampaikan beliau tadi, ada rahasia besar di balik waktu setelah kita selesai menunaikan sholat tahajud dan witir. Banyak orang yang bergegas tidur kembali setelah salam, padahal ada peluang emas untuk meraih ampunan seketika, yakni doa yang diijabah dan ketenangan hati yang luar biasa. Di sini kita akan menyampaikan 3 amalan sederhana tetapi sangat dahsyat yang bisa kita lakukan di waktu sahur tersebut. Yang pertama adalah istighfar. Jadi poin yang pertama adalah memperbanyak istighfar. Namun beliau tadi mengingatkan satu hal yang krusial, yakni istighfar bukanlah sekedar formalitas di lisan. Jadi zikir ini berarti ingat. Jadi saat kita mengucapkan astagfirullah, hadirkan dalam pikiran, kemudian dosa-dosa yang pernah kita lakukan, rasakan penyesalan itu di dalam hati kita. Nanti di keheningan malam, saat suasana tenang, itulah saat yang tepat untuk mencurahkan rasa sesal kita. Kemudian ketika air mata jatuh karena kesadaran akan dosa-dosa kita, saat itulah Allah Ta'ala menjanjikan ampunan yang seketika. Jadi jangan sekedar menjadi kalimat di mulut saja, tetapi biarkan istighfar itu menjadi ketenangan yang meresap ke dalam jiwa. Kemudian setelah dosa kita diampuni melalui istighfar, hati kita akan menjadi lebih bersih dan siap untuk memohon. Jadi inilah waktu yang terbaik untuk berdoa. Dan beliau tadi menekankan di waktu sepertiga malam Allah turun ke langit dunia untuk menjemput doa-doa hambanya. Jadi jangan sampai melewatkan kesempatan untuk memohon hal-hal yang baik dalam hidup kita. Jadi keturunan yang soleh, rizki yang berkah, pasangan yang menenangkan, atau menyelesaikan atas masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Beliau juga menyarankan doa yang diajarkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yaitu memohon agar kita selalu dalam perlindungan dan ridha Allah, serta dijauhkan dari segala hal yang mendatangkan murkanya Allah Ta'ala. Ingat, ini adalah janji Allah dalam hadis qudsi, siapa yang meminta, aku berikan. Siapa yang berdoa, aku kabulkan. Kemudian amalan yang ketiga adalah jangan lupa untuk rehat sejenak sebelum subuh. Jadi setelah bermunajat, kita diperbolehkan beristirahat.
atau sekedar bersandar, namun tetaplah dalam kondisi menjaga kesucian dan zikir. Jadi ini bukan sekedar tidur, tapi strategi menjaga energi agar kita tetap segar saat menyambut waktu subuh. Sahabat muslim yang selalu senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perubahan hidup itu tidak selalu datang dengan cara yang rumit. Terkadang ia dimulai dari ketekunan kita di waktu sahur. Jadi cobalah untuk konsisten bangun 30 menit sebelum subuh, tunaikan sholat, perbanyak istighfar, dan panjatkan doa dengan sepenuh hati. Jadi insya Allah kita akan merasakan perubahan besar dalam keseharian kita. Pekerjaan kita jauh lebih tertib, rumah tangga jauh lebih sehat, harmonis, dan yang paling penting hati akan terasa tenang karena senantiasa berada dalam penjagaan Allah Ta'ala. Jadi mari kita mulai malam ini, semoga Allah Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk istiqomah. Jadi mungkin itu ringkasan dari tausiah beliau tadi. Semoga bisa memberikan kita banyak manfaat dan juga faedahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.